Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan, dan marilah kita persatukan dengan firman Tuhan yang menyapa kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menjalaninya dengan firman Tuhan yang selalu mengajari kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kokoh atau tidaknya suatu bangunan bergantung kepada pondasinya. Bangunan megah dan indah tidak ada artinya jika dasarnya atau pondasinya kosong atau keropos. Bangunan itu pasti menuju yang namanya kerobohan atau akan menuju yang namanya kehancuran. Demikian juga persekutuan harus berdasarkan atau berpondasi yang kuat. Yesus Kristus adalah pondasi yang kuat dari segala persekutuan atau gereja. Dasar inilah yang diletakkan Rasul Paulus dalam nas kita pada saat ini, di mana Rasul Paulus ketika mendirikan jemaat Korintus, ia berharap agar setiap jemaat meletakkan segala sesuatu pelayanannya di atas dasar itu, yaitu Yesus Kristus. Hal ini terucap karena pelayan mereka memang melimpah karunia-karunia yang luar biasa. Namun di dalam kelimpahan karunia, mereka meletakkannya di atas diri sendiri atau kesombongannya. Dan inilah yang menyebabkan adanya suatu perpecahan golongan rasul, golongan apostel, atau golongan-golongan yang lain. Sehingga yang terjadi adalah kepentingan, keakuan, dan hanya keegoannya. Sehingga di dalam pelayanan, di dalam yang namanya persekutuan di jemaat Korintus, terjadilah yang namanya perpecahan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan agar segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, karunia-karunia yang ada dalam hidup kita, harus diletakkan di dalam dasar yang namanya pondasi Yesus Kristus, sehingga tidak akan ada keegoan, keakuan. Hal ini juga yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari,
Di mana ketika kita meletakkan dasar atas keakuan kita sendiri atau keegoan kita sendiri, akan terjadi yang namanya kesombongan. Kita lihat sering sekali terdengar mulodang audisi dang boi mardalan pumuani, molo audang disi dang boi bangkit huriai. Dan itulah yang sering terdengar ketika kita meletakkan segala sesuatu berdasarkan keegoan kita sendiri. Sehingga kita harus menyadari bahwa musuh persekutuan yang sebenarnya adalah diri kita atau keegoan kita yang menjadikan kita jatuh ke dalam kesombongan. Oleh sebab itu, marilah kita mendirikan segala bangunan berdasarkan dasar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga ketika kita membangunnya, menghiasinya, kita menyadari bahwa kita hanya sebagai penerus yang sudah ada pondasi sebelumnya, yaitu Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu di dalam setiap proses atau pembangunan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, di dalam huria kita juga kita hilangkan keegoan, di mana kita sedang dalam proses pembangunan, sehingga tidak ada yang mengatakan karena aku, karena dia, ataupun karena kami. Karena yang semuanya itu hanya berdasarkan Yesus sebagai fondasi awal, dan kita meneruskan karunia-karunia yang Tuhan berikan, baik itu yang mendirikan tembok, mendirikan atap, bahkan mendirikan lantai. Tetapi fondasi utama adalah Kristus di dasar segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, di mana biarlah Kristus yang menjadi dasar di dalam persekutuan kami, sehingga kami menyadari bahwa tindakan kami, perbuatan kami di tengah-tengah persekutuan kami bukan menjadi kekuatan atau keakuan kami, tetapi menjadi dasar bahwa kamilah yang menjadi alat penerus di setiap pondasi-pondasi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami Engkau jauhkan dari segala keegoan kami, sehingga kami Tuhan jauh dari kesombongan-kesombongan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.